Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengkonfigurasi DHCP server. Apa itu DHCP? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau Internet Protocol secara otomatis ke perangkat lainnya. Tanpanya, konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer supaya mendapatkan alamat IP yang berbeda. Hal ini tentu akan merepotkan dan menghabiskan banyak waktu, bukan? Terlebih jika konfigurasi dilakukan pada jaringan besar. Nah, dengan menggunakan DHCP, alamat IP dapat dibagikan ke banyak perangkat dalam satu waktu secara otomatis. Itulah mengapa perangkat ini banyak diterapkan pada jaringan baik skala kecil maupun besar. Fungsi DHCP server. Berikut ini beberapa fungsi DHCP server yang perlu Anda ketahui. 1. Mengelola dan mendistribusikan alamat IP. 2. Mencegah IP konflik. 3. Memperbarui alamat IP secara otomatis. 4. Mendukung penggunaan kembali alamat IP. Cara kerja DHCP server. Ketika pengguna menyalakan komputer dan menghubungkannya ke server dengan layanan ini, otomatis komputer akan meminta alamat IP ke server. Kemudian, server menjawab permintaan tersebut hingga akhirnya komputer mendapatkan alamat IP dan terhubung ke jaringan. Untuk lebih jelas mengenai cara kerjanya, simak proses-proses yang terjadi pada layanan ini. 1. IP-less discovery. Pada tahap pertama ini disebut sebagai tahap penemuan. Saat klien terhubung dengan jaringan, klien akan mencari DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut. Klien akan mengirimkan pesan DHCP discover ke subnet jaringan menggunakan alamat yang dituju setelah ditemukan. Klien akan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP server. 2. IP-less over. Ketika DHCP server menerima pesan DHCP discover dari klien, server akan membuat penawaran kepada dengan mengirim pesan DHCP over ke klien. Pesan tersebut berisi ID klien, alamat IP yang ditawarkan, subnet match, durasi penggunaan, dan alamat IP DHCP server. 3. IP-less request. Setelah menerima penawaran dari DHCP server, klien kemudian menyetujui penawaran yang diberikan dengan memberikan pesan DHCP request kepada server. Isi pesannya adalah meminta agar server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia di kumpulan alamat IP DHCP. 4. IP-less acknowledge. Pada tahap terakhir ini, setelah server menerima pesan permintaan dari klien, server akan mengirim pesan berupa paket DHCP ECK kepada klien. Paket ini berisi alamat IP, durasi sewa, dan informasi konfigurasi lain yang mungkin dibutuhkan klien. Pada tahap alamat IP diberikan, berarti proses konfigurasi IP telah selesai. Setelah alamat IP diberikan kepada klien, server akan mencoret dan memberi tanda pada alamat IP tersebut di database yang mereka miliki. Setelah proses ini selesai dan berhasil, komputer klien bisa menggunakan jaringan tersebut
dan bertukar data dengan komputer klien lain di jaringan lokal tersebut. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.